Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini untuk video kali ini yaitu tutorial tentang mempercepat kinerja Windows yang kita gunakan. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan cara menekan Windows R. Kemudian di sini kita ketikkan temp, kemudian enter. Nah, di bagian sini kalau komputer kalian ada di bagian menu temp, silahkan kalian delete keseluruhannya. Dan ini kalau kita delete tidak akan berpengaruh kepada sistem kita, malah akan mempercepat kinerja yang akan kita gunakan. Pastikan kalian hapus keseluruhan di sini nantinya, kemudian tekan delete. Selanjutnya kita pilih lagi Windows R, kemudian di sini kita tambahkan dengan kalimat %temp%. Kemudian kita oke. Nah, pada bagian sini pastikan kita delete semuanya yang ada di bagian sini, karena ini adalah file temp atau file sampah yang memberati komputer kita. Di sini kita klik kanan, pilih delete atau tekan delete langsung juga boleh. Nah, kalau ada muncul seperti ini tinggal kita skip saja, karena ini adalah aplikasi yang sedang terbuka, jadi tidak bisa di-delete-nya. Nah, kalau sudah di-delete, selanjutnya yang kita pilih adalah pada menu Windows. Kemudian kita pilih pada bagian menu Windows. Kalian cari yang tulisannya Prefect. Kemudian kita buka Prefect-nya, pilih Continue. Nah, di sini kita blok keseluruhan, Ctrl A, kemudian pilih menu delete atau del aja. Kalau muncul seperti ini tinggal skip. Nah, kemudian lagi langkah selanjutnya masih berada di bagian C tadi. Kita pilih menu C-nya. Kemudian di bagian Windows kita klik lagi. Nah, di sini yang kita pilih sekarang adalah software distribution. Kita buka untuk software distributionnya. Kemudian pilih pada bagian download. Nah, di sini kalau kita banyak menggunakan downloadan, maka akan muncul banyak file sampah di sini, file cache-nya. Jadi kita tinggal blok, kemudian pilih menu delete, kemudian continue saja. Nah, di sini file sampah sudah kita bersihkan dari C. Ya, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu channel ini agar semakin berkembang dan semoga bermanfaat. Dan di sini juga pastikan di bagian menu bagian bawah sini aplikasi banyak yang tidak terbuka, karena makin banyak aplikasi yang terbuka, maka secara otomatis akan menambah berat komputer kita. Jadi cara menutupnya di bagian aplikasi sini adalah kita tekan Windows R lagi, kemudian yang kita ketikkan adalah msconfig, kemudian kita oke. Nah, pada bagian msconfig di sini yang kalian pilih adalah menu startup, kemudian pilih Open Task Manager. Nah, di sini pastikan untuk yang jalan saat kita merestart komputer atau hidup tampilan desktop hanya drivernya atau bawaannya. Di sini biasanya kalau kita menginstal aplikasi, contoh Microsoft Office dan printer, kalau kita menginstal sebuah aplikasi tersebut, maka dia posisinya di sini enable. Jadi tinggal kita klik pada bagian enable, pilih disable. Kemudian pada bagian printer juga seperti itu. Biasanya kalau kita menginstal printer secara otomatis, dia akan enable di bagian sini, tinggal kita disablekan. Nah, kemudian lagi kalau sudah selesai kita close. Kemudian pada bagian menu service kita pilih. Nah, di bagian menu service kalau dia tidak menampilkan aplikasi yang diinstal, pastikan kita checklist pada bagian hit all Microsoft Service di sini. Nah, di sini yang tidak penting saat kita jalankan tinggal kita hilangkan checklistnya. Saya ambil contoh di sini Adobe Update Service, saya matikan saja.
untuk jalannya di bagian sini dia posisinya running, kita matikan. Kemudian dia Epson juga seperti itu. Kalian cari aja yang mana yang tidak penting, silahkan kalian hilangkan untuk checklistnya. Kemudian kalau sudah selesai, apply dan oke. Kemudian lagi yang kita pilih adalah menu Windows Explorer. Nah, kemudian pada bagian menu Windows Explorer yang kita pilih adalah Disk PC. Pada bagian menu Disk PC di sini kita klik kanan langsung di bagian sini. Kemudian pilih menu Properties. Nah, di bagian menu Properties di sini yang kita pilih adalah menu Advanced Setting. Nah, kemudian setelah menu Advanced Setting kita pilih menu Setting. Pastikan pada bagian sini, di sini posisinya adalah di bagian Let's Windows untuk komputer terbaik. Di sini yang kita pilih adalah di bagian Adjust for Best Performance. Sudah ada ketentuan untuk yang di checklist. Kemudian di bagian sini juga ada. Di sini yang kita pilih adalah di bagian Custom saja atau for Best Performance. Pilih pada bagian Adjust for Best Performance. Kemudian yang kita pilih adalah pastikan di bagian Show Thumbnail instead of icon di sini diberikan checklist, karena dia akan di saat kita mencari sebuah file dia akan memunculkan gambar dan icon. Jadi cukup pada bagian sini kita checklist. Kemudian kita pilih menu apply dan oke. Selanjutnya lagi kita pilih pada bagian menu Windows, kemudian pilih menu setting. Nah, pada bagian menu setting di sini yang kita pilih pastikan Windows kita sudah terupdate. Tapi kalau kita otomatis kalau update di sini kita harus menggunakan koneksi internet. Kita pilih pada update and security. Nah, di sini kita bisa memilih untuk update-nya. Nah, dia akan mengecek untuk update di sini sampai benar-benar selesai 100%. Untuk proses update di sini kita skip saja sampai dia benar-benar prosesnya selesai. Nah, di sini juga setelah ini kita akan lanjut untuk perintah selanjutnya. Pastikan dulu kalian mengklik like, subscribe, and comment. Kemudian kita lanjut lagi. Kita close dulu pada bagian sini. Masih pada bagian menu setting, kita pilih Windows, kemudian setting. Nah, di bagian sistem kita pilih pada bagian storage di sini. Nah, di bagian storage di sini pastikan ini posisinya aktif, karena dia akan menghapus beberapa file temporary file di sini. Di sini caranya kita bisa mengklik pada bagian temporary filenya di sini. Dia akan menghitung berapa file temporary yang sudah ada di sini. Kita tunggu sampai selesai prosesnya. Kalau sudah selesai, di bagian sini kita bisa memilih mana aja yang pengen kita hapus, atau kita defaultkan dengan dia secara otomatis sudah memberikan checklist masing-masing. Kalau kalian pengen menambah atau kita pengen menambah, misalnya di bagian menu resell bin saya berikan checklist, secara otomatis menu resell bin akan kosong nantinya. Kalau menu download itu kebetulan tidak saya hapus karena ada beberapa file yang saya download yang berada di bagian menu download. Di sini saya klik pada bagian remove file. Kita tunggu prosesnya. Dia akan menghapus file-file cache atau file sampah yang sudah kita gunakan. Kemudian kita back saja. Sedangkan selanjutnya yaitu di sini kita bisa memilih pada optimal drive. Nah, di sini kalau kita kebetulan kalau mendebug dengan menggunakan bawaan dari Windows, dia lumayan lama untuk jalannya. Jadi di sini saya sertakan juga aplikasi debug yang ringan biar cepat untuk proses debugnya. Kita close saja. Di sini kita buka aplikasi debug. Kita pilih yes. Nah, di bagian sini untuk aplikasi debug di sini, kalau kita berikan checklist, kalau dia selesai otomatis dia akan mematikan komputer. Kalau tidak, dia masih posisi
di bagian komputer. Jadi kalian klik aja deprok, kita skip saja langkahnya. Kalau sudah finish seperti ini, tinggal kita close saja. Langkah selanjutnya adalah kita buka menu Windows Explorer. Pada bagian menu Windows Explorer di sini, ini biasanya cara terakhir. Setelah semua langkah-langkah kita ikuti, kita pilih pada bagian menu C, kita klik kanan, kemudian pilih Properties. Pada bagian ini yang kita pilih adalah Disk Cleanup. Kemudian pada bagian menu Disk Cleanup di sini kita checklist keseluruhan di bagian sininya. Kalau sudah kita checklist, kemudian kita pilih Clean Up System File. Kita tunggu lagi proses Disk Cleanup-nya. Kalau sudah selesai, dia akan muncul seperti ini. Nah, di bagian sini kita bisa menghapus keseluruhan juga di bagian sini. Kita berikan checklist keseluruhan. Kemudian klik OK, delete filenya. Nah, pastikan kita tidak mengklik ke bagian sini atau ke bagian manapun kalau proses cleaning sedang jalan. Karena kalau kita mengklik ke bagian yang lain, maka dia akan secara otomatis tertutup. Nah, kalau sudah benar-benar selesai, baru kita klik OK. Langkah selanjutnya restart komputer kalian, maka komputer kalian akan benar-benar optimal. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.